Assalamualaikum, selamat pagi. Ini keladi baret yang waktu saya beli online perkembangannya seperti ini. Hari ini akan saya pindah pot karena potnya sudah kekecilan. Ini pot ukuran 20, mau saya pindahin ke pot ukuran berapa ini? 30 ya. Batangnya panjang. Ini keladinya hanya 3 daun, terus seperti ini. Mungkin karena perkembangan umbinya kurang pesat karena potnya terlalu kecil, jadi mau diganti ini. Oh iya, potnya ini bawahnya kan ada bolongan tuh. Bolongannya ini supaya tanah atau medianya tidak cepat keluar pada saat penyiraman, saya lapisin ini batang-batang yang sudah kering. Batang-batang ini isinya dari pohon pohon apa ya namanya ini, yang suka ada di pernikahan itu, pohon kalau saya bilang asparagus, tapi bukan asparagus yang buat dimakan. Oke, sementara saya persiapkan dulu ini. Itu media tanamnya seperti biasa, daun bambu yang sudah difermentasi, sekam mentahnya juga, sekam bakar dan kohe kambing, juga pasir malang, dan itu ada tanah merah. Tanah merahnya dikit aja. Oke, sekarang kita mulai dulu yang ini. Kita mulai buka si tanaman keladinya yang ini nih. Kita buka ya. Kita buka dulu tanaman keladinya. Maaf nih tempatnya sempit, ribet jadinya. Kita buka ini ya. Bismillah. Di bawahnya ada pasir malang. Pasir malangnya bisa kita pakai lagi, tapi sebelumnya saya cuci dulu. Lihat kondisi bawahnya, perakarannya seperti ini. Cukup lebat, walau jadi tidak berkembang karena potnya terlalu kecil. Ini pasir malang kita keluarin dulu, kita taruh sini. Oh ya teman-teman, sebelum aduh seret, maklum puasa. Oh ya, sebelum kita pindah tanamkan, ini media tanamnya ini udah saya taburkan furadan, udah saya taburkan furadan, dan juga ditaburkan antrakol sedikit aja untuk pencegahan anti jamur. Sebentar, saya ambil antrakolnya dulu. Nah, ini udah saya taburkan ya. Ini antrakol atau detin atau apalah, yang penting untuk pencegahan fungisidanya kita taburin ke daun bambunya, ke media-medianya lah ini semua. Oke, untuk mencegah jamur. Sementara itu mana tadi pasir malangnya? Ini pasir malang yang tadi kita masukkan lagi ke dalam sini. Masukin aja ke dalam tempat yang tadi, pot baru ya. Ini juga pasir malangnya kita masukin aja ke sini. Ini ada juga pasir malang yang sudah saya cuci. Kenapa pakai pasir malang? Supaya poros tapi ada lembabnya. Di bagian lembab-lembabnya itu di bagian ini daun bambu. Nah, setelah ini daun bambunya, mana ya? Aduh sempit, jadi susah tempat mengaturnya. Kita angkat aja kameranya. Ini kita aduk-aduk, terutama tanahnya nanti di atas saja. Tanah di atas aja, karena tanah itu nanti turun ke bawah kan. Tanahnya dikit aja.
Ini si sekamnya, sekam mentah dan sekam bakar jadiin satu. Sekamnya udah fermentasi, kohe kambingnya juga udah ada ya. Kita aduk tanah dikit aja, nanti bisa di atasnya tanah. Daun bambu juga. Oke, setelah ini baru kita masukkan daun bambunya. Daun bambunya paling dasar karena tanah perakaran itu akan ke bawah kan, perakaran baru akan ke bawah, lalu nanti dia akan menyerap ini si daun bambu ini penuh dengan humus, lalu taburin ini kita aduk sisanya sama daun bambu yang lain. Kita aduk yang ada dengan media tanam yang ini nih. Ini kita aduk semua. Ini udah dikasih furadan ya. Lalu kita masukin ke sini. Nih. Bolehlah kita kasih furadan lagi dikit. Karena kemarin nggak pakai furadan, ada semut di keladi tikus saya. Semut-semut apa laron yang videonya ada itu, video short, sampai binatangnya banyak banget. Nah, setelah ini kita 3/4 aja, 3/4, karena supaya nggak terlalu dalam, supaya nanti kalau terlalu dalam perkembangan umbinya susah timbul tunas baru. Nah, segini ya. Lalu kita masukin nih si keladinya. Cagaknya sepertinya harus diganti. Nah udah begini, kita masukin tadi kadang buat menambah kelembaban keladi, pinggir-pinggirnya itu suka saya kasih moss atau lumut. Sekarang lagi musim panas ini, jadi musim panas itu keladi suka dorman. Kalau dorman itu kita tinggal sabar menunggu dia tumbuh lagi. Kalau dorman gak usah disiram terlalu banyak air, nanti umbinya malah mati, umbinya malah busuk. Oke, setelah begini jadi sepertinya ini kurang itu penuh. Bisa kita tambahin daun bambu. Daun bambunya tadi udah diiris-iris, kalau yang ini belum nih, karena tak kurang tanahnya, kita bisa taruh aja daun bambu supaya menambah kelembaban dan juga nutrisi pada akar yang ada di atas. Bisa dari daun bambu yang ini, yang di bawah, akar yang di bawah pakai daun bambu yang tadi pertama. Ini daun bambunya sudah saya fermentasi. Kita masukin tanah yang tadi. Oke, demikian. Setelah ini bisa kita itu dulu siramnya, disiram. Tapi ini nggak terlalu stres kayaknya, kan nggak ada dibongkar-bongkar akarnya. Nah, sekarang penampakannya begini, hanya cuman perbedaan pindah potnya aja. Setelah seperti ini bisa kita siram pinggirnya aja sini tadi, soalnya yang di sini tuh akarnya sudah ada udah ada lembab ya, udah basah mungkin karena hujan semalam. Nah, yang di pinggir-pinggir sini aja nih
Yang di tengah tadi lembab. Oke, poros kah? Seperti ini sudah. Lalu sementara ini tanamannya kita diamkan dulu, jauhkan dari terik matahari yang full. Ini setelah begini, coba lihat. Nah, kita ikat nanti ini di ininya, kita ikat dia karena ini hanya repotting aja, jadi nggak terlalu stres. Kalau sampai dicacah dia jadi stres, jadi harus dikasih vitamin B1. Ini dikasih vitamin B1 nya nanti aja, nanti terlalu becek. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, pemindahan repotting tanaman keladi baret saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.